Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Nila Septiarimbi, salah satu guru di SD Negeri 2 Waru Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Nah, teman-teman, saya akan sharing pengalaman saya saat mengikuti seleksi calon guru penggerak, utamanya pada saat simulasi mengajar. Nah, silahkan bagi teman-teman yang merasa butuh dan akan melaksanakan hal yang sama, bisa disimak baik-baik. Nah, tentunya ketika kita mempersiapkan diri itu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi ini saya sudah rangkum ya secara singkat apa saja yang perlu dipersiapkan saat simulasi mengajar calon guru penggerak. Nah, yang pertama, tentunya teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu modul ajar atau RPP yang akan digunakan. Nah, modul ajar ini tentunya teman-teman harus pahami dulu dan kuasai langkah-langkah pembelajaran yang tertulis di modul ajar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di modul ajar itu ada 3 langkah ya. Nah, ada langkah pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, teman-teman itu wajib banget harus beraksi, intinya gitu ya, beraksi sesuai dengan yang dituliskan di RPP. Jadi misalnya dalam pendahuluan teman-teman harus salam terlebih dahulu, doa, dan sebagainya. Seperti itu. Teman-teman usahakan harus runtut ya. Nah, dan tidak kalah penting ya, jadi kalau modul ajar itu tentunya menggunakan medianya itu pun harus menarik. Misalnya teman-teman menggunakan alat apa gitu harus disiapkan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat peraganya ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman menggunakan video pembelajaran, teman-teman juga harus mempersiapkan mungkin saja menggunakan alat tambahan berupa speaker ya. Oke, dan yang tidak kalah penting, teman-teman juga harus menyiapkan perangkat penilaiannya. Perangkat penilaian yang digunakan tuh apa saja? Mungkin bisa berupa lembar observasi, kemudian atau juga dengan soal-soal ya, alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang materi itu ya. Ini pokoknya harus disiapin dulu ya teman-teman, karena itu wah kalau kita nggak paham apa yang kita tulis, tentunya kita tidak akan tahu gitu ya. Kita mau ngapain kan gitu ya, agar tidak kebingungan saat melakukan simulasi mengajar ini. Nah, simulasi mengajarnya itu kita hanya 10 menit ya. Di dalam 10 menit itu kita sudah harus mencakup pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu bisa latihan dulu di rumah ya. Jadi untuk time managementnya, teman-teman bisa untuk berlatih ya. Kira-kira 10 menit ini bagaimana sih? Aku harusnya gimana gitu kan? Tidak terburu-buru dan juga tidak terlalu lambat ya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ini terkait lokasi simulasi mengajar. Nah, teman-teman sebenarnya diperbolehkan misal kalau tidak mau melaksanakannya di sekolah, bisa juga di rumah dan tetapi pastikan tempat yang teman-teman pilih itu harus tempat yang nyaman ya, yang nyaman, yang bersih. Aku tuh comfort banget tuh di situ ya. Seperti itu. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya tempatnya itu harus jauh dari keramaian kalau menurut aku sih ya, karena aku nggak suka kalau rame-rame gitu. Jadi kadang-kadang bisa membuyarkan apa namanya tuh fokus kita kan gitu ya, tidak bising gitu loh. Kan kadang ada tempat yang bising banget ya teman-teman. Jadi kalau menurutku saranku hindari tempat yang bising. Dan yang
perlu diperhatikan kembali terkait dengan lokasi, teman-teman harus memilih tempat yang pencahayaannya cukup. Jangan sampai teman-teman itu memilih tempat yang redup gitu ya. Jadi nanti ketika di-shoot kamera, bisa saja wajah teman-teman itu gelap atau tidak terlihat bahkan ya. Nah, dan yang tidak kalah penting juga itu tempatnya jangan tempat yang dijadikan orang lain untuk lalu lalang gitu loh. Jadi kan itu bisa membuyarkan konsentrasi kita. Jadi kalau menurut saya cari tempat yang benar-benar private di mana teman-teman itu bisa full fokus untuk melaksanakan simulasi mengajar. Nah, yang ketiga ini terkait perangkat yang digunakan untuk Google Meet ya teman-teman ya. Jadi dari pihak panitia itu tidak membatasi apakah teman-teman menggunakan laptop ataupun handphone ya. Jadi membebaskan untuk Google Meet-nya itu. Asalkan teman-teman perlu perhatikan jika teman-teman menggunakan laptop ya, pastikan sudah tertaut dengan akun Google masing-masing. Jadi ketika kita join link, kita tidak perlu masuk lagi gitu loh, tidak perlu login lagi ke akun Google kita. Nah, dan misalnya kalau menggunakan handphone ya tentunya handphonenya itu harus di charge terlebih dahulu ya. Jadi tidak kehabisan baterai gitu ya, tidak mati di tengah-tengah. Dan aplikasi-aplikasi alat tambahan yang mungkin saja bisa digunakan yaitu headset atau headphone ya. Jadi ketika tanya jawab nanti setelah simulasi mengajar, teman-teman bisa menggunakan itu ya. Atau misalnya kalau takut suaranya tidak terdengar, teman-teman bisa juga menggunakan mic yang clip on ya, yang dipasang di baju itu, gitu ya. Nah, kemudian ketika menggunakan media video pembelajaran, tentunya teman-teman membutuhkan tuh yang namanya speaker ya. Mungkin saja teman-teman itu butuh speaker. Nah, dan yang terakhir mungkin teman-teman bisa perhatikan apabila kamera laptop kurang jelas, teman-teman bisa menambahkan kamera gitu ya, alat tambahan berupa kamera gitu ya. Nah, yang ketiga ini saya rasa cukup jelas. Oke, nah kemudian yang keempat, nah nih ya karena pada saat seleksi ini menggunakan aplikasi Google Meet, maka kita juga harus mempersiapkan aplikasi ini ya. Nah, jika menggunakan laptop, pastikan ini ya, sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, pastikan terhubung dengan akun Google. Nah, untuk memudahkan join linknya. Nah, linknya dapatnya dari mana sih? Nah, linknya itu kita dapatkan ketika kita selesai konfirmasi jadwal di SIM PKB. Kita konfirmasi jadwal terlebih dahulu, kemudian nanti akan muncul ya link yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Nah, namun jika teman-teman ketika Google Meet-nya itu ya menggunakan HP, teman-teman juga harus mempersiapkan dulu. Jadi sudah terinstall atau belum ya. Kalau belum terinstall, teman-teman wajib banget untuk install aplikasi Google Meet terlebih dahulu. Nah, kalau saran saya nih terkait Google Meet, misalnya ada teman-teman yang belum pernah sama sekali menggunakan ini, nah teman-teman tuh bisa menguji coba gitu ya, melakukan uji coba dengan teman yang lain, mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman tahu nih fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Google Meet. Jangan sampai misalnya kita sudah menggunakan Google Meet gitu ya, ketika simulasi itu, tapi kita tidak menguasai apa namanya eh, tombol-tombol apa yang ada di aplikasi tersebut ya. Oke, yang kelima, teman-teman yang perlu siapkan yakni terkait koneksi internet ya. Koneksi internet ini bisa berupa WiFi ataupun hotspot pribadi dari handphone teman-teman masing-masing. Nah,
Kalau menurut saya ya, karena kalau di tempat saya kan kadang wifi-nya itu nggak stabil. Nah, teman-teman perlu siapkan kuota tambahan lah ya dari HP-nya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk mengisi kuota internet dari HP teman-teman ya. Jadi ketika wifi-nya bermasalah nih, kita udah siap, udah ada kuotanya, tinggal konekin aja kan gitu ya. Jadi nggak bingung gitu loh. Karena kadang tuh kalau kita sudah bingung, sudah panik, itu akan mengganggu banget performa kita ketika melaksanakan simulasi mengajar. Jadi nanti bisa saja kita lupa step-stepnya. Kita udah sampai mana sih? Nah, karena kendala ini, waduh jadi buyar deh. Aduh ya. Pokoknya ini perlu disiapin banget ya. Nah, yang keenam, jangan lupa nih, jalin komunikasi dengan tim pemantau. Siapa sih sebenarnya tim pemantau? Nah, tim pemantau itu adalah orang yang akan membantu kita ketika kita mengalami permasalahan pada saat seleksi simulasi mengajar itu. Nah, bagaimana cara kita menghubungi atau berkomunikasi dengan tim pemantau? Teman-teman bisa melihatnya di akun SIM PKB teman-teman ya. Jadi di situ nanti sudah tertera nama tim pemantau dan nomor HP-nya. Nah, kalau menurut saya sih kemarin saya konfirmasi lagi gitu ya. Memperkenalkan diri dan jangan lupa menggunakan bahasa yang baik ya. Jangan seenaknya aja gitu ya, menganggap langsung temen nih. Wah, nggak gitu juga ya. Tetap ada etikanya ketika berkomunikasi dengan orang lain ya. Jangan lupa untuk ucapkan salam dulu, memperkenalkan, terus menjelaskan maksud dari komunikasi kita gitu. Maksud dari kita menghubungi tim pemantau ini. Kalau saya kemarin sih cuma konfirmasi aja jadwalnya. Gitu sih teman-teman. Kalau ini sih tergantung teman-teman aja ya. Kalau misalnya kesulitan menggunakan Google Meet misalnya bisa juga, atau misalnya linknya bermasalah bisa juga gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu masalah apa yang orang-orang alami kan gitu ya. Setiap orang pasti ada masalahnya. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan tim pemantau yang telah disediakan. Dan yang terakhir nih, teman-teman harus nyiapin KTP asli ya. KTP asli harus disediakan ya, disiapin. Karena apa? Nah, ketika kemarin saya melaksanakan simulasi mengajar tuh sebelumnya kita harus memperkenalkan diri dan menunjukkan KTP asli. Nah, nanti kalau kita sudah menunjukkan KTP aslinya, kita di screenshot ya, gambar kita di screenshot, kemudian dijadikan laporan panitia seleksi simulasi mengajar. Seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya ini jangan lupa karena ini kemarin tuh ditanyakan terlebih dahulu ya teman-teman KTP-nya ya. Oke, jadi sekian tips-tips ya atau hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum simulasi mengajar calon guru penggerak. Semoga saya dan teman-teman bisa lolos sesuai dengan harapan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti wawancara. Nah, untuk terkait dengan tanya jawab setelah simulasi mengajar nanti akan saya share kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.